Lihat ke depan, cakrawala terbuka. Langkah pertamaku penuh makna. Setiap Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Azari Adventure bersama saya Azari Ahmad Anas. Hore kawan-kawan, hari ini dunia pendakian sedang berduka karena kan terjadi insiden di Gunung Rinjani yang menewaskan salah satu warga negara asing asal Brazil yang bernama Juliana Marins. Ya, Juliana Marins ini beliau ada seorang beliau ini adalah seorang pelancong solo asal Brazil yang memang banyak mendokumentasikan perjalanannya khususnya di wilayah Asia Tenggara. Saya sebagai salah satu pencinta alam, sebagai salah satu orang yang juga sering mengalami hal-hal di gunung, turut mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya khususnya kepada almarhumah Juliana Marin beserta keluarganya. Semoga diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi ujian dan cobaan ini. Kami juga turut mendoakan semoga keluarga diberi kelapangan dalam menerima cobaan dan ujian ini. Oke, kawan-kawan, di sini saya ingin memberikan sedikit tips ya, tips khususnya untuk para pendaki gunung pemula, kawan-kawan yang baru pertama kali naik gunung. Itu ada satu hal yang memang beberapa hal lah yang harus kita perhatikan. Karena naik gunung itu bukan sekedar naik, tapi kita bertaruh separuh nyawa kita di sana. Jadi buat kawan-kawan yang baru pertama kali naik gunung, harus memperhatikan beberapa tips yang harus kawan-kawan tahu. Yang pertama adalah kita harus pilih dulu lokasi gunung dan cari tahu aturannya. Khusus buat pemula, saya merekomendasikan Gunung Gede. Kalau untuk pemula itu bagus Gunung Gede Pangrango, itu lokasinya ada di Bogor. Kemudian lagi ada Gunung Papandayan ya di Garut. Itu bagus banget kalau untuk buat pemula lah, buat pemula awal mereka yang baru naik gunung. Jadi jangan langsung ke gunung yang ekstrim dulu. Kita coba dari gunung yang eh, yang inilah, yang sudah familiar lah, sudah banyak pendakinya, kemudian juga tempatnya tidak terlalu ekstrim, ya itulah rekomendasi salah satunya. Mungkin bisa juga seperti kalau di Jawa Tengah ada Gunung Prau, gunungnya pendek tapi tetap jalan sih agak ekstrim. Ya jadi tips yang pertama itulah jangan lupa cari tahu dulu, pilih lokasi gunung dan cari tahu aturannya. Karena setiap gunung khususnya itu pasti punya aturan yang berbeda-beda, dan kita harus hormati itu. Hormati sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati aturan yang terdapat di wilayah tersebut. Nah, tips yang kedua, itu jangan lupa harus bawa teman. Buat kawan-kawan yang pemula, itu sangat riskan kalau kawan-kawan itu pergi sendiri. Minimal kalau belum ada yang pengalaman, bawa teman. Atau minimal bawa yang satu, dua orang yang pengalaman. Karena naik gunung ini gak sembarangan sekedar naik. Kita butuh sosok senior lah yang berpengalaman, yang sudah pernah naik gunung untuk membimbing itu ketika terjadi sesuatu hal yang emergensi atau terjadi insiden-insiden yang kita tidak inginkan. Minimal ada seseorang lah yang mengerti soal yang harus ditangani ketika terjadi hal insiden, misalkan seperti hipotermia. Hipotermia itu fatal, itu salah satu hal yang yang sering dialami oleh para pendaki ketika dalam kondisi lelah, capek, kemudian dia diem. Nah, itulah yang berakibat banyak para pendaki tidak paham, terjadilah hipotermia. Hipotermia itu berbahaya kawan-kawan, itu bisa mengakibatkan bisa meninggal dunia kalau tidak segera diatasi. Maka membawa teman pada saat pendakian itu saya sarankan wajib. Ketika Anda mendaki, kawan-kawan tidak boleh mendaki sendiri atau bahkan cuma berdua, minimal lah 3, 4, 5 orang lah, itu lebih safety. Ya, jadi ya, itu salah satu tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga adalah cek dulu cuaca saat mendaki. Perlu kawan-kawan ketahui bahwasannya mendaki yang paling aman adalah pada saat musim kemarau.
Kenapa harus musim kemarau? Karena medan ketika kita musim kemarau itu lebih enak diinjaknya, tidak licin, bandingkan ketika kita musim hujan. Kalau musim hujan itu resiko terpleset itu lebih sering, karena memang jalanan yang licin, apalagi terjal. Cuman ada dua perbedaan nih, ketika kita mendaki dalam kondisi musim kemarau, tidak hujan, itu memang secara cuaca itu dinginnya itu lebih dingin daripada kita mendaki pada saat musim hujan. Kalau musim hujan, justru malah sebaliknya, gitu. Tidak terlalu dingin kondisi di gunung itu. Ya, memang relatif berbeda-beda setiap gunung, tapi pengalaman saya mendaki ketika mendaki di musim hujan, itu kondisi suhunya itu tidak terlalu dingin ketika ketimbang kita naik ketika di musim kemarau. Cuman ada plus minusnya ya, tapi untuk teman-teman yang baru lebih baiknya mendaki di musim kemarau, itu lebih baik dan lebih dianjurkan. Yang keempat, kemudian kita harus siapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Mendaki gunung itu bukan sekedar hanya jalan-jalan wisata, bukan. Itu penuh resiko. Resiko kita bertaruh nyawa di situ, ya kan? Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang meninggal di gunung, ya kan? Ya, kita tidak menginginkan hal ini terjadi, tapi kita sebagai manusia, ya kan, sebagai manusia yang berkeyakinan bahwa ada Tuhan semesta alam, kita harus mempersiapkan prepare, ya minimal kita harus menyiapkan tenda, matras, sleeping bag, jangan kemudian perlengkapan medis, seperti ya salah satunya tuh kalau buat mendaki gunung wajib bawa itu tolak angin itu. Tolak angin tuh wajib banget dibawa buat menghangatkan tubuh, terus kemudian konsumsi makanannya nanti untuk di sana tuh apa aja yang bersiapkan, kompor, nesting, itu segala macamnya betul-betul harus di-prepare sebelum mendaki. Karena kalau itu tidak sampai di-prepare dengan baik, maka yang akan merasakan sulitnya kita sendiri. Oleh karena itu, perlengkapan itu betul-betul harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Kemudian juga jangan lupa bawa plesit ya. Jadi tenda itu udah dibuat tenda, bagusnya ditimpa lagi dengan plesit, tujuannya untuk mengcover supaya pada saat misalkan hujan itu bisa minimal bisa safety. Dan juga malahan laju angin yang sangat kencang. Kemudian lagi yang tips yang kelima adalah siapkan kondisi fisik dan psikis kawan-kawan. Jadi sebelum mendaki gunung buat pemula, kalau bisa itu hamin seminggu, hamin 2 minggu itu lakukan jogging, ya kan? Jalan ya minimal agar otot-otot itu bekerja lah, otot itu tidak kaku. Karena terus terang untuk naik gunung itu kita yang paling berat itu ada di otot kaki. Otot kaki itu harus mendaki, apalagi ketika posisi naik itu lumayan beban di kaki itu. Membawa tas keril, ya kan? Jadi kawan-kawan harus betul-betul mempersiapkan itu, jangan sama sekali nggak ada persiapan fisik. Nanti khawatirnya kawan-kawan ngedrop baru setengah perjalanan, mending kalau setengah perjalanan, kalau baru 100 meter udah ngedrop kan itu suatu yang tidak kita inginkan. Oke, segitu aja tips dan pengalaman yang saya ingin bagikan buat kawan-kawan yang baru pertama kali naik gunung atau ingin mencoba naik gunung. 5 tips ini jangan sampai kawan-kawan lupakan ya, karena memang ini adalah salah satu faktor yang akan menunjang keselamatan kawan-kawan ketika ingin mendaki. Oke, sampai berjumpa di konten aku yang berikutnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya.